Halo, selamat berjumpa lagi dengan kami di Aradia Bonsai. Sekilas tentang bonsai. Dulu orang mengenal bonsai itu dari Jepang, dengan aneka tanaman seperti black pine, maple, juniper, ataupun cemara udang. Tapi di Indonesia, dulu kita mengenal bonsai adalah pohon beringin, cemara udang, lalu serut, yakni tumbuhan khas daerah Khatulistiwa, karena black pine ataupun maple tidak bisa hidup di Indonesia. Namun kenyataan kini telah berubah. Lain dulu, lain pula sekarang. Seni bonsai telah berkembang sedemikian pesatnya. Tidak cuma beringin, cemara udang ataupun serut. Sekarang bahkan ada yang bilang bahwa pohon apa saja itu bisa dibonsai. Tentu saja yang dimaksud adalah pohon yang berkayu ya. Karena menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa pohon itu pot dan sai itu tanaman. Jadi tanaman apa saja yang ada di dalam pot itu bisa disebut bonsai. Sekarang kita tengah memasuki tahapan baru. Banyak pecinta bonsai yang mulai berinovasi. Inovasi yang tiada henti. Kita tentu ingat berita menggemparkan tentang bonsai dari Jepara yang mengadopsi pohon waru Jawa di sebuah kontes dan ia bisa masuk dalam 10 besar. Terus pohon ilang-ilang di kontes Denpasar yang masuk dalam 10 besar juga. Dan sejak saat itu para penghobi bonsai mulai rajin berekspresi dengan berbagai macam tanaman dan pohon. Oke, mari kita telisik kira-kira pohon apa saja yang menjadi inovasi baru-baru ini yang kelak bakal mengguncang atau menjadi tren baru di dunia perbonsaian. Pohon mangga. Anda sekalian pasti sudah lama tahu tentang pohon mangga. Tapi saya yakin Anda pasti baru mendengar. Dan mungkin juga akan terkejut sama seperti saya ketika pertama kali mendengar bahwa pohon satu ini dibuat bonsai. Ya, karena pohon mangga ini tekstur batangnya mudah patah dan berdaun memanjang. Tapi ini fenomena dan sudah ada yang mempraktekannya. Walaupun hasilnya masih kurang maksimal untuk mengekspresikan intuisi jiwa seni. Tapi ini adalah terobosan yang menurut saya sangat gila. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Apakah bonsai mangga ini bisa berbicara banyak di dunia perbonsaian? Kita tunggu. Pohon kopi. Anda juga sudah tak asing lagi dengan pohon yang satu ini. Pohon kopi punya tekstur batang yang sangat kokoh dan cengkraman akarnya yang begitu kuat. Sekilas terlihat memang sangat eksotik. Namun untuk mengadopsi sebagai bonsai, saya pikir daunnya akan melebar kemana-mana dan akan sangat susah dalam menciptakan mahkota yang maksimal. Dan terobosan satu ini pun tak kalah mengejutkannya bagi para penikmat bonsai dibandingkan dengan pohon mangga. Namun disinilah barangkali Anda akan mulai berpikir maju. Jika demikian adanya, tentu pohon apa saja bisa diskenariokan untuk seni bonsai. Mari kita tunggu bersama-sama bagaimana kabar kelanjutannya dari kreasi pohon kopi ini. Apakah menjadi tren baru atau sebaliknya, yakni semakin terpuruk. Pohon kedondong. Pohon satu ini memang sudah sangat indah tekstur batangnya. Lekuk alaminya sama seperti pohon adenium.
dan walaupun rentan terhadap benda keras seperti kawat, namun bisa dipolitisir untuk membesarkan pongkolannya. Namun agaknya ada sedikit kesusahan, yakni ketika ingin memperimbun daunnya. Tapi nyatanya di berbagai tempat di belahan bumi tropis ini sudah ada, bahkan di Vietnam sudah marak mengkreasikan pohon ini sebagai pohon bonsai. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Pohon kucing-kucingan. Pohon yang satu ini tergolong tumbuhan pengganggu atau gulma. Namun di tangan para kreator telah mencoba menyulap menjadi karya seni yang indah. Namun sejauh penelusuran saya baru melihat hanya gambar saja. Sebenarnya saya merasa aneh dengan inovasi yang satu ini. Sebab pohon ini menurut hemat saya, batang pohon tumbuhan ini tidak mungkin bisa membesar. Karena tumbuhan ini adalah bangsa rumput-rumputan, sehingga gerak dasar batang pun sedikit mengalami kendala. Tapi satu yang perlu digarisbawahi bahwa pohon ini begitu terlihat anggun dan cantik di atas pot, sehingga mempesona seperti putri. Ya, seperti namanya, putri malu. Pohon belimbing. Bicara tentang pohon yang satu ini, rasanya sudah tidak diragukan lagi. Pohon satu ini mulai marak dicari pecinta bonsai, bahkan beberapa pohon ada yang sudah finishing dan siap maju ke dalam kontes. Mungkin di tahun-tahun ke depan sudah akan mulai ada bonsai belimbing yang akan menghiasi meja kontes di tanah air. Well, siap-siap saja, sebentar lagi kita akan mendengar atau menjadi saksi kreasi pohon khas tanah air. Pohon jambu geluduk. Pohon jambu geluduk juga nasibnya akan sama seperti belimbing. Ini sudah mulai banyak kolektor bonsai yang memburu pohon ini, meski agaknya masih memilih sebatas jambu kerikil. Saya pun sangat merekomendasikan bagi para pemula untuk mengadopsi pohon ini. Selain rantainya yang kuat, tak mudah patah karena banyak serat-seratnya di pohon ini. Dan pohon ini juga termasuk pohon yang mudah hidup. Oke, akhirnya sampai di sini dulu. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam satu kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.